Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Impa Koinonia, dahsyat, luar biasa, yes! Ya, kali ini dengan Kak Alfred, sudah lama ya nggak lihat Kak Alfred ya, bahwa di Impa Koinonia. Hari ini Kak Alfred dikasih tugas untuk membawakan lagu-lagu. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di Impa hari ini, kita nyanyi sama-sama ya. Mari dengan Kak Mario yang memainkan gitarnya, kita menyanyi dan mengawali impa kita dengan lagu, tahu kan adik-adik, yang Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah itu ada 3 bahasa adik-adik. Adik-adik masih ingat kan? Sampai bahasa India aja. Nanti kalau Cinanya adik-adik belepotan. Ya, jadi 3 bait kita nyanyikan. Oke? Silakan Kak Mario. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jam Jesus mere garden he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jam Jesus mere garden he, kusi kusi he, kusi kusi he. Iya, adik-adik akan menyanyi dari Kidung Ceria 36. Silakan Kak Mario. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita sebelum itu kita akan mendengar doa pembukaan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan, walaupun di hari pandemik COVID-19 ini, kami tetap dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Silakan Kak Mario. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, air melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak runtuh, syukur. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rianti. Kita mempersiapkan Alkitab kita. Nanti Kakak Rianti akan memberikan firman Tuhan. Tolong disimak dan minta papa mama untuk mendampingi dan membuka Alkitab kalau adik-adik belum bisa. Silakan Kakak Rianti. Halo adik-adik, kita akan mulai membaca Alkitab.
Sudah disiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa dulu sebelum Alkitabnya kita baca. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu kemarin. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko.
Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman, kita akan masuk ke dalam ceritanya ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak bedanya sungai sama apa ya? Laut. Lebih besar sungai apa laut? Iya, lebih besar laut. Tapi bagaimana cara menyeberangi sungai? Sungainya ini juga besar loh. Kalau digambarkan keadaan di sana pada waktu itu, nah seperti inilah Yosua yang sedang memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Ini gambar siapa? Ini gambar Yosua. Yosua itu lagi ngapain ya adik-adik? Sedang memimpin bangsa Israel yang keluar dari menuju tanah Kanaan tadi. Nah, ini tadi yang dibilang. Di ayat berapa tuh yang ada imam Lewi khususnya yang membawa tabut perjanjian sehingga bisa terbelah sungai Yordannya. Adik-adik tahu nggak perasaan mereka ketika mereka membawa tabut? Aduh, aku pasti takut. Aku aja sendiri kalau denger ini ya, aduh, kalau aku disuruh bawa nih untuk dapat membelah itu sungai Yordan supaya bisa terputus, supaya bangsa Israel bisa sampai ke tanah Kanaan. Aduh, pasti aku takut. Bagaimana ya supaya aku nggak takut? Kan tadi ada tertulis di dalam kitab Yosua. Jadi mereka tidak takut, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kalau zaman sekarang ini seperti apa ya? Seperti misalnya kalau di Jakarta, di Indonesia lagi ada corona. Gimana ya adik-adik? Aduh, semua orang takut. Dari anak kecil sampai lansia semuanya cemas. Bagaimana ini kita menghadapi adanya virus corona di mana-mana? Mau makan harus cuci tangan lebih bersih. Mau ketemu orang harus pakai masker. Sama kalau zaman sekarang di Jakarta itu ya, di Indonesia itu seperti Presiden Jokowi, kita harus taat pada aturan yang disediakan, aturan yang sudah disiapkan. Jangan sembarangan adik-adik, karena memang para pemimpin negara pun mereka sudah diurapi Tuhan. Kita sudah doakan waktu memilih. Jadi bagaimanapun juga kita harus taat pada aturan pemerintah di dunia ini. Coba adik-adik, berani nggak sekarang keluar nggak pakai masker? Nggak berani kan? Sekarang udah ada yang pakai masker, ada yang pakai face shield. Supaya apa? Supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap bisa bertemu teman-teman, kumpul dengan keluarga. Bayangkan saja yang pakai masker saja kadang masih ada yang sakit. Aduh, kalau nggak pakai masker gimana ya? Ketemu teman aja, biasanya salaman, sekarang cuman begini. Ya kan? Terus kalau sekolah jaga jarak. Sama, mama papa juga di kantor begitu pasti. Kadang ada yang kerja hari ini masuk, minggu depan tidak, ganti-gantian. Karena semua apa? Demi menjaga kesehatan. Begitupun dengan Yosua yang membawa bangsa Israel ini untuk menyeberangi sungai Yordan. Itu ada rasa takut. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga mereka tetap berkeyakinan Tuhanlah segala-galanya, Tuhan yang menjaga dan memberkati kita dari sekarang sampai seterusnya adik-adik. Seperti kayak misalnya kita lagi sakit nih adik-adik. Aduh, aku panas. Lalu kita datang ke siapa? Ke dokter. Kita bilang sama mama papa, aku panas, aku minum apa ya biar sembuh. Nah, sama semuanya itu kita harus berkeyakinan kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah ada rasa takut yang berlebihan. Semua tantangan itu selalu ada adik-adik. Jangankan mereka, kita aja yang masih sekolah, mau lulusan, mau naik kelas, semua ada ujiannya. Tapi kan kita percaya, setiap kita mau belajar, kita berdoa, Tuhan Yesus sertai, besok saya mau ujian, besok saya mau ulangan, Tuhan Yesus berkati supaya saya bisa naik kelas. Tuhan kasih.
Kasih naik kelas. Tapi ada nggak yang nggak naik? Ada. Bagaimana usahanya? Aku kalau udah nggak naik kelas, aku udah nggak mau belajar, aku nggak mau sekolah, aku nggak sekolah minggu, nggak boleh begitu. Kita tetap harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Biar gagal tetap berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya gagal. Saya masih mau berusaha, besok saya bisa. Pasti bisa. Jangan bersedih, jangan ada rasa sedih yang berlarut-larut. Kita harus punya keyakinan penuh bahwa kita bisa melewati semuanya. Sama seperti bangsa Israel yang dibawa oleh Yosua ini menuju tanah Kanaan. Walaupun sulit harus menyeberangi sungai yang akhirnya bisa terbelah. Terbelah itu kenapa magic? Bukan. Terbelah itu kenapa sulap? Bukan. Itu karena Tuhan Yesus. Kan dibaca di sini, semuanya itu bisa berjalan hanya karena penyertaan Tuhan. Adik-adik, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka, tapi kakak berharap adik-adik tetap berpengharapan, berkeyakinan, bersama dengan orang tua, bersama dengan adik kakak, harus terus tekun, berdoa, dan terus berpengharapan dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih adik-adik, jangan lupa berdoa. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai adik-adik sekalian. Kita akan menyanyi untuk respon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 37. Musik Kak Mario. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kembali kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah pujian, kami juga sudah berpemahaman dan diingatkan kembali bahwa kami harus tetap berkeyakinan teguh, percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, pada saat ini kami juga mungkin mendoakan bagi teman-teman yang sedang sakit, entah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan pengobatan, dokter, suster, orang tua untuk Tuhan berkati, untuk dapat merawat sehingga adik-adik pun dapat lekas sembuh. Tuhan, pada bulan ini juga kami banyak menerima kenaikan kelas, kiranya kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, memimpin kami dalam segala proses pendidikan sehingga kami bisa melewati ujian maupun tahapan kenaikan kelas. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan menaikkan hormat hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara ini, di mana Tuhan tetap memimpin, menyertai, memberkati para pemimpin, baik presiden maupun para menteri maupun hingga yang terendah, sehingga mereka dapat bekerja lebih baik, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami ingin negara ini juga cepat pulih, bangsa ini cepat pulih, sehingga kami dapat beribadah, bertatap muka dengan teman dan saudara tanpa rasa takut. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya dapat menjadi harapan kami, di mana juga seminggu ke depan kami banyak melakukan aktivitas, Tuhan tetap sertai kami. Tuhan berkati juga untuk gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan, kami tidak dapat bertatap muka, tapi biarlah pertemuan kami walaupun lewat video YouTube maupun virtual lainnya dapat menyatukan hati kami untuk bertekun hanya dalam nama Tuhan saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semua yang kami sampaikan sama dengan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, adik-adik, kita sudah menyelesaikan segala pujian dan setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau akhiri impa kita hari ini. Kita akan menyanyi Bapak terima kasih, tapi sebelumnya kakak mau berdoa untuk mengakhiri ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk kami berimpa dari awal tadi, pertengahan, sampai pada kami akhiri. Kiranya impa kami ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Pimpin kami dalam keluarga, berkati orang tua kami, serta adik kakak kami, agar kami boleh selalu dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih, kita nyanyi sama-sama. Bapa, terima kasih.
kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.